Halo sob, jumpa lagi di channel Arena Tawa. Arenanya ketawa ketiwi. Hahaha, yang penting happy. BTW gimana kabarnya sob? Semoga lagi pada sehat semua ya. Yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan. Kali ini, Bang Di akan ngebahas sebuah alur cerita dari anime Shinkanome, Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei. Anime ini rilis pada awal Oktober tahun ini. Memiliki genre adventure, fantasy, dan romance. Oke, gak perlu lama-lama lagi, waktunya kita meluncur. Skin pertama menampilkan si MC yang bernama Hiragi Seichi sudah sampai di dunia lain. Ia sedang berada di dalam sebuah gua bersama awewe cantik yang sangat menggoda iman sekali. Tiba-tiba, si awewe loncat dan langsung meluk Seichi dengan eratnya. Bahkan si awewe tersebut langsung minta dinikahin pula. Seichi langsung kaget dong. Dan gak percaya sama kejadian yang sedang ia alami sekarang. Skin kemudian berganti. Nah ini nih, baru realitas si Seichi. Pada suatu hari, para siswa yang berada di dalam kelas, tiba-tiba mendengar pengumuman misterius yang ngaku-ngaku dirinya sebagai dewa. Semua siswa pun kaget dan kebingungan. Si suara dewa berniat membawa semua siswa pergi ke dunia lain. Mereka akan dijadikan sebagai pahlawan. Dan di saat yang bersamaan, si suara dewa memberikan hadiah berupa kekuatan, skill penilaian dan item box. Kemudian si suara dewa memberi waktu 10 menit, agar seluruh siswa membuat kelompok. Agar nantinya, para siswa bisa terkirim ke tempat yang aman. Lantas semua siswa pun bergegas, membentuk kelompok. Seichi juga mencoba bergabung dengan salah satu kelompok. Tapi naas tidak ada yang mau menerimanya. Malahan Seichi langsung dibully oleh teman-temannya. Tak terasa 10 menit berlalu, satu persatu siswa pun mulai menghilang dan berpindah ke dunia lain. Eits, si suara dewa pun kaget. Kenapa masih sisa satu siswa? Lantas, Seichi akhirnya segera ikut berpindah ke dunia lain. Dan dikasih bonus tambahan berupa skill khusus. Wah, Seichi hoki banget ya. Skin kemudian berpindah, singkat cerita, nampaknya Seichi telah sampai di dunia lain. Nampaknya, ia berpindah ke sebuah hutan. Sudah 5 hari Seichi mencoba bertahan di hutan tersebut. Seichi yang kelaparan pun, mulai tak karuan. Sampai-sampai ia melihat ulat kecil mau langsung dimakan juga. Eits, sebelum berhasil menangkap ulat tersebut, tiba-tiba dari semak-semak keluar sebuah bayangan yang tanpa disengaja menginjak Seichi. Tetapi keberuntungan rupanya masih berpihak kepada Seichi, nampaknya si bayangan menjatuhkan sesuatu. Seichi pun bergegas pergi dan memeriksa. Rupanya sesuatu yang jatuh tadi ialah buah evolusi. Tanpa pikir panjang karena namanya buah, Seichi pun langsung memakannya. Tiba-tiba terdengar suara aneh muncul. Namun Seichi tidak begitu memperdulikannya. Ia kemudian berlanjut mencari makanan kembali. Beberapa lama kemudian, Seichi bertemu dengan sekumpulan monyet. Wah, jangan-jangan, mereka adalah bayangan yang tadi. Sambil mengendap-ngendap, Seichi pun memeriksa status para monyet. Alhasil Seichi pun kaget, rupanya para monyet memiliki level yang sangat tinggi. Untung aja Seichi gak ketahuan, sembunyi terus ya Seichi. Tak terduga, tiba-tiba semua monyet pergi. Kesempatan emas nih, lantas Seichi pun bergegas pergi memeriksa. Yeay, ada buah evolusi. Lumayan kan, bisa jadi bahan persediaan makanan. Nampaknya ada barang lain juga, Seichi pun mengeceknya dengan skill penilaiannya. Wah, ada ramuan super pemulihan tingkat tinggi, Seichi pun bergegas mengambilnya. Skin kemudian berganti, memperlihatkan para siswa lain, sudah sampai di dunia lain. Mereka nampaknya baik-baik saja, dan ada juga beberapa siswa yang khawatir dengan keadaan Seichi.
Skin kemudian berganti, rupanya Seiichi masih sibuk mencari makanan. ハテナってなんだよ。 Nampaknya, Seiichi bisa bertahan sampai sekarang, karena ia memakan sesuatu yang bisa direaksi oleh skill penilaiannya. Alhasil Seiichi pun mendapat banyak skill, yang berguna untuk ketahanan tubuh dari racun. Sambil pasrah, karena Seiichi juga tidak tahu menau, efek apa nantinya dengan banyaknya skill yang sudah ia peroleh di hutan aneh ini. Seiichi pun kembali memakan sisa buah evolusinya, berharap semoga tidak ada efek yang mengancam hidupnya. Dan ternyata, setelah makan jamur dan buah evolusi lagi, rupanya tidak berefek apa-apa. Malahan, Seiichi dapat beberapa skill baru lagi. Eits, tiba-tiba dari belakang, Seiichi diserang. Seiichi pun langsung berdarah. Nampaknya serangan dari monyet tersebut sangat kuat. Seiichi pun langsung meminum ramuan pemulihan super tingkat tinggi. Seiichi yang tidak punya skill untuk sebuah pertarungan. Dengan mudah si monyet pun mengalahkannya. Kemudian si monyet pun mendekati Seiichi. Namun tak disangka, rupanya bau badan Seiichi malah langsung membuat si monyet mati. Sesaat monyet tersebut mati, nampaknya langsung berubah. Ada tulang, daging, kulit, skill dan buku pengetahuan. Lantas Seiichi pun iseng membuka buku tersebut, namun tanpa sadar Seiichi dapat membacanya dengan sangat mudah. なんで本読めんの？全然見たこともない文字なのに？ Waduh, jangan-jangan, ini skill tambahan yang diberikan si suara dewa yang waktu itu, dan tiba-tiba ada suara aneh muncul. これより進化を行います。 Waduh, kok Seiichi berubah jadi kurus. Walah, rupanya proses evolusi adalah proses perubahan bentuk fisik dan peningkatan status. Buat yang bingungnya kayak semacam upgrade gitulah kalau pas ngegame. Ternyata ini adalah proses evolusi pertama Seiichi. Seiichi pun nampak tidak yakin apakah bisa bertahan sampai ke proses evolusi yang terakhir. Harus semangat dong Bang Seiichi, Mimin doain pasti bisa. Tak terasa 5 bulan sudah berlalu. Dengan kemampuan, skill dan pengetahuan dari Clever Monkey, rupanya Seiichi bisa bertahan dan beradaptasi dengan baik. Seiichi kemudian bertarung dengan seekor serigala. Namun kali ini Seiichi dapat dengan mudah mengalahkannya. Waduh, udah mirip monster aja nih Seiichi. Lagi dan lagi hewan yang sudah dikalahkannya berubah menjadi barang, skill dan buku pengetahuan. Eits, rupanya serigala ini mempunyai sihir dan senjata juga loh. Waduh, makin sangar aja nih Seiichi. Dan tak diduga proses evolusi terjadi. Rupanya ini sudah proses ke-9 kalinya. Waduh, pantesan aja Seiichi udah kuat banget sekarang. Tanpa disadari Seiichi udah terkepung oleh sekelompok Clever Monkey dan bosnya seekor gorila. Kemungkinan mereka berniat membalas dendam karena Seiichi sudah membunuh salah satu rekannya. Level 700 以上？ Baku hantam pun terjadi. Si gorila langsung menyerang dengan tinjunya, tapi Seiichi dapat menghindarinya dengan cukup mudah. Eits, tak disangka si gorila malah terkesan. Ya Seiichi, jijik dong, masa gorila suka sama manusia. Seiichi pun langsung menyerang dengan jurus guilotinya, namun si gorila dengan mudah menghindarinya, bahkan langsung menyerang dengan tinju kilatnya. Alhasil serangan si gorila berhasil membuat Seiichi terlempar cukup jauh. Seiichi pun terluka cukup parah, namun Seiichi masih sanggup bertahan. Tetapi si gorila malah semakin tertarik dan terkesan kepada Seiichi. Malahan si gorila tersebut memberitahukan namanya. Tetapi Seiichi tidak tertarik sama sekali. Waduh, awas Seiichi, nanti benci jadi cinta loh. Kemudian Seiichi pun menyerang dengan jurus cakar kukuhnya. Lagi dan lagi si gorila dapat menghindar dengan mudah, dan memberi serangan balik. Lantas Seiichi pun mencoba menyerang dengan teknik barunya. Keluarlah senjata belati sihir air, yang berhasil ia dapatkan sesudah mengalahkan monster serigala. Namun tak diduga rupanya serangan tersebut malah mengenai Seiichi sendiri. Waduh, si Mas Seiichi, masa jadi senjata makan tuan? Dan pertarungan pun berlanjut. Si gorila menyerang kembali dengan bertubi-tubi jurus kilatnya. Namun Seiichi masih sanggup bertahan dan Seiichi yang sudah sangat kewalahan menghadapinya,
mengeluarkan jurus tak terduga yakni bau badannya. Ya salam, ada aja tingkahnya Seichi. ダメかさよなら Lantas bagaimana ya? Kelanjutan dari pertarungan Seichi dan si gorila. Apakah Seichi masih sanggup bertahan? Atau si gorila yang akan menerima kekalahan? Nantikan di video selanjutnya ya sob. Buat teman-teman yang sudah mampir dan nonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga tayangan ini bisa menghibur. Oh ya, jangan lupa berikan dukungan ke channel ini ya, supaya bisa berkembang dan terus menghibur sobat Arena Anime di rumah. Dengan cara klik like, subscribe, share dan komennya. See you next time. Salam Arena Anime.